Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat hingga hari ini. Baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam, nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan. Jadi seminimalnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu sudah tanda kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, ruh yang paling mulia, manusia paling hebat, yang menjadi panutan kita, yang mukjizatnya kita pakai hingga hari ini, yakni Al-Quranul Karim. Jika kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah hidup kita akan selamat. Baik, di sini Ustadz akan mengajarkan antum kelanjutan dari mata pelajaran BMR Budaya Melayu Riau yang akan menggantikan Ustazah Dwi. Nama Ustadz adalah Ustadz Dayu. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz ada beberapa nasihat untuk antum semua. Hadisnya berasal dari hadis Arba'in. Hadis yang pertama, mungkin antum semua sudah pernah atau sering mendengarnya, yakni innama a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Banyak orang banyak melakukan amalan, banyak melakukan kebaikan, namun karena niatnya salah, apa yang terjadi? Amalannya tertolak oleh Allah. Amalannya tidak dihitung oleh Allah. Kenapa? Mungkin niatnya tidak karena Allah. Misalnya dia menolong ibu, menolong bunda, menolong ayah di rumah cuma ingin mendapatkan uang jajan. Menolong bunda, menolong ayah di rumah cuma ingin mendapatkan pujian. Nah, itu tidak mendapatkan pahala dari Allah, cuma mendapatkan ujian atau mendapatkan apa yang kita tuju. Namun jika kita berniat karena Allah, itu insya Allah akan mendapatkan pahala sekaligus bonus yang antum inginkan setelahnya. Jadi jangan lupa niat pertama itu karena Allah. Kalau lengkapnya itu An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, jadi Ustaz harapkan ananda Ustaz di rumah bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupannya sehari-hari. Apapun itu kegiatan antum, sekecil apapun itu kegiatan antum, niatkanlah semua karena Allah, maka insya Allah Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik, insya Allah. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Kalau kemarin Ustazah Dwi sudah menjelaskan tentang hutan dan tanah, sekarang Ustadz akan menjelaskan kepada antum tentang pantun. Jadi apa yang kita pelajari hari ini tentang pantun. Apa itu pantun? Mungkin bagi yang sudah menonton film Upin dan Ipin pasti pernah melihat orang berpantun. Ya, jadi pantun itu adalah seni dalam merangkai kata-kata. Jadi pantun ini bisa menjadi alat untuk menarik perhatian orang banyak pada zaman dahulu. Misalnya, jika antum ingin mendiamkan teman-teman antum yang ribut di dalam kelas untuk belajar, jangan berteriak-teriak, tapi berpantunlah. Contohnya,
tariklah benang, tariklah sulam. Kain peraca indah memancar. Marilah tenang, marilah diam. Sudah saatnya kita belajar. Kayak gitu contoh pantun. Dari contoh di atas bisa kita simpulkan bahwa pantun memiliki beberapa syarat. Yang pertama, pantun itu berisi sampiran dan isi. Sampirannya seperti apa? Sampirannya itu yakni berada di pada baris yang pertama dan yang kedua tadi contohnya. Tariklah benang, tariklah sulam, kain peraca indah memancar. Itu contoh sampiran. Kalau contoh isi, yakni isi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada khalayak orang ramai. Marilah tenang, marilah diam. Sudah saatnya kita belajar. Dan juga di dalam sampiran dan isi ini tidak ada hubungannya antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, apa syaratnya? Pantun itu yakni pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi jika kalau kurang dari 8 suku kata atau lebih dari 12 suku kata, maka bunyinya tidak sempurna. Coba kita ambil contoh yang tadi. Tariklah benang, tariklah sulam. Coba kita hitung. Tariklah benang, tariklah sulam. 10 suku kata. Yang kedua, kain peraca indah memancar. Kain peraca indah memancar. 10 juga. Marilah tenang, marilah diam. Marilah tenang, marilah diam. 10 suku kata. Sudah saatnya kita belajar. Sudah saatnya kita belajar. 10 suku kata. Jadi kalau di dalam contoh tadi, pantunnya itu termasuk pantun yang bunyinya sempurna karena terdiri dari 10 suku. Yang ketiga, syarat untuk membuat pantun adalah bersajak a atau ab. Kalau contoh yang tadi itu sajaknya itu ab. Tariklah benang, tariklah sulam, kain peraca indah memancar. Marilah tenang, marilah diam. Sudah saatnya kita belajar. Itu ab. Kalau a bagaimana Ustaz? Ada contohnya seperti ini. Mengupas buahku ini jangan lupa asah belati. Jikalau malas belajar kini, entah apa gunanya nanti. Nah itu a. Bagaimana? Mudah bukan membuat pantun? Mudah sekali. Cara pertama untuk membuat pantun itu yakni antum harus menentukan isinya dulu. Kalau dari contoh tadi isinya apa? Yang marilah tenang, marilah diam. Sudah saatnya kita belajar. Atau harus tentukan dulu isinya terlebih dahulu. Setelah itu bagaimana? Setelah itu antum tentukanlah atau antum carilah bagaimana sampirannya. Sampirannya bagaimana tadi? Sampirannya yang pertama dan yang kedua. Tariklah benang, tariklah sulam, kain peraca indah memancar. Nah itu dia sampirannya. Sampai ini sepaham? Paham dong, karena pantun ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sudah sering kita dengarkan. Jadi Ustadz ingin antum mengerjakan latihan di Google Form dan masukkan jawabannya di dalam Google Form. Jika ada pertanyaan, tanyakan kepada Ustadz di Google Classroom. Sekian pelajaran kita hari ini. Ustadz akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa khafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.